Pemirsa, keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas minimal calon dalam pilkada dan ambang batas pencalonan pilkada 2024 menjadi angin segar bagi demokrasi. Saat ini demokrasi Indonesia sedang terancam karena skenario dari oligarki politik dalam pilkada serentak tahun ini. Pakar hukum sekaligus Dekan Fakultas Hukum UB Aan Eko Widiarto menilai keputusan Mahkamah Konstitusi sudah tepat dan membuka ruang demokrasi di Indonesia menjadi lebih baik dan membuyarkan skenario oligarki politik. Keresahan atas skenario oligarki politik melalui partai politik dalam pilkada serentak tahun ini mendapat angin segar. Mahkamah Konstitusi membuat gebrakan dengan memutuskan ambang batas pencalonan pilkada tetap pada usia 30 tahun pada saat pencalonan. Pakar Hukum Universitas Brawijaya, Aan Eko Widiarto menilai keputusan ini tepat dan menjadi angin segar bagi demokrasi Indonesia yang sedang mendapat tekanan melalui oligarki politik. Begitu juga dengan ambang batas pencalonan yang memberikan hak kepada partai non-parlemen juga membuat aspirasi masyarakat tidak terkunci dalam oligarki partai politik yang memiliki kursi di parlemen. Ini ada dua putusan MK yang terkait ya, jadi ini sebenarnya kalau saya melihat secara garis besar angin segar bagi demokrasi kita ya, di tengah ketakutan terhadap oligarki politik, bagaimana kita ketahui bahwa saat ini partai-partai politik itu dijadikan satu koalisi besar ya, dan itu kayaknya koalisinya tanda kutip, tidak koalisi yang kesadaran, tapi ada sesuatu di belakang, ada isu-isu di belakang, ada isu hukum, penegakan hukum, yang itu menyebabkan ya tanda kutip keterpaksaan ya dalam koalisi ini. Nah maka dari itu menurut saya keputusan MK ini menetralisir itu semua. Ya, menetralisir. Pertama terkait dengan usia calon, usia calon kepala daerah. Kalau dalam putusan MA, usia calon itu kan dihitung sejak pelantikan. Pelantikan kapan? Ini kan sangat sulit dan sangat panjang. Memang agak nggak masuk akal. Kami di hukum sini nggak masuk akal. Gimana cara menghitung? Bagaimana gampangnya begitu orang akan berlogika? Orang ini sudah diterima, sudah terpilih ya, tapi ketika pelantikan usianya nggak memenuhi, loh kan sama tidak masuk akal ini sebenarnya putusan MA itu. Nah, tapi dengan adanya putusan MK yang menyatakan bahwa usianya ditetapkan ketika penetapan calon. Nah, jadi kalau penetapan calon itu kan sudah clear, pendaftaran kapan saat ditetapkan sebagai calon, ada jadwalnya. Ketika jadwal itu sudah dihitung berapa usianya, misalnya 30 tahun, maka ya akan memenuhi syarat kan begitu. Ini untuk soal usia. Yang kedua adalah soal pencalonan. Putusan MK yang memutuskan tentang pencalonan seorang calon kepala daerah, ini juga membubarkan skenario oligarki tadi itu. Kenapa? Partai-partai yang tidak punya kursi, ya, tapi punya suara sah di dalam pemilu dan pilkada, khususnya pilkada ini untuk DPRD dan pemilu khususnya ya, pemilu karena masuk di DPRD, itu bisa mencalonkan ya, sesuai dengan persentase dan sesuai dengan jumlah penduduk yang ada. Ya, Kota Malang misalnya dengan jumlah penduduk yang ada itu dengan persentase berapa? 8,5 atau 7,5 saya agak lupa anunya. Nah, tapi misalnya jumlah penduduk sampai dengan 250.000 itu 10% misalnya begitu. Nah, jadi tidak tergantung pada partai-partai yang ruling gitu ya, tapi partai-partai yang tidak mendapat kursi pun tapi karena mempunyai suara sah pada waktu pemilu itu dihargai. Nah itulah kedaulatan rakyat, saya kira suatu kabar gembira bagi ya suluk seantero Republik ya, bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Aan menilai keputusan Mahkamah Konstitusi ini harus dihormati oleh semua pihak, termasuk kalangan anggota DPR dan juga pemerintah. Keputusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat sehingga harus dilaksanakan oleh pelaksana pilkada.